banget. Aduh, hei! Dek, Oh iya, anak Pak. yang tadi dibawa kemana? Oh, udah dibawa ke asrama, Pak. Gak mau dibawa ke rumah sakit aja? Gak apa-apa, ke asrama aja. Oh ya Allah, maaf ya Dek, sekali lagi Bapak kurang hati-hati, soalnya Bapak lagi bingung cari alamat. Oh, emangnya Bapak cari alamat kemana, Pak? Mau ke pesantren Kujang. Oh, pesan Kujang di sana, Pak. Oh di sini? Ya, ini sudah masuk lingkungan pesantren. Bapak parkir aja ke sana. Oh ya sudah, makasih ya Dek. Oh ya, Pak. Emangnya ada apa Bapak datang ke pesantren? Oh ini, saya mau nganter anak majikan saya pengpindahan ke pesantren Kujang. Kira-kira saya harus gimana ya? Oh, Bapak harus ke tata usaha dulu, harus daftar dulu di sana registrasi. Oh begitu ya Dek, makasih informasinya. Ya, Pak. Saya duluan ya, Pak. Oh iya, sama-sama. Dek, bukan ke sana, sini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nama kamu siapa, Dek? Razan, Razan, Raden Razan Al-Hakim. Oh, Rajan. Kamu murid pindahan ya? Iya, Kamu asalnya dari mana? dari belakang asrama Ustaz. Terus, kenapa kamu lari? Disuruh orang tua, Pak. Saya juga bingung. Tahu? Saya kan nggak salah, Pak. Tujuan kegiatan hitobah kan biar bisa khutbah. Nah, saya ke belakang itu lagi nyiapin teks khutbah, Pak. Aduh. Kamu benar sih membuat teks khutbah, tapi kamu membuatnya di waktu yang tidak tepat, yaitu saat kegiatan. Benar kan? Kamu mengakui kesalahan kan? Enggak. Aku sih maunya di sekolah lain. Tapi malah disuruh ke sini. Ya sudah, orang tua kamu meminta kamu sekolah ke pesantren versi 109 Kujang pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu.
Mudah-mudahan keputusan orang tua kamu untuk menyekolahkan kamu ke pesantren ini adalah keputusan yang terbaik. Kamu di asrama kan? Iya. Sudah lihat asramanya belum? Belum. Oh, belum lihat. Tunggu sebentar. Nah, ada Kinan. Kinan, sini. Ya Ustaz, gimana, ada apa? Afwan sekalian sama Hamamnya ya. Oke, siap Ustaz. Nah, tumben Ban. Nah, Ban, lanjutin lah. Anak udah capek. Itu apa Ban? Hah? Anak apa? Dia hukum ya. Hah? Bukan. Hah? Saya tak jawab kita kapan. Jan, kantin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak dimakan, Jan? Ini seriusan? Ini kayak gini? Bersyukur, Jan. Kita di sini masih bisa makan. Coba di Palestina. Makan aja jarang, ketemu makanan aja, alhamdulillah. Apaan tuh, Jan? Minta dong. Kerupuk seblak cap kijang. Teman asik buat makan, teman asik buat nongkrong. Terdapat dua varian rasa,
rasa pedas dan original. Beli sendiri. Seblak seha cap kijang. Kriuknya yakin gak bikin ngiler. Produksi Kujang Jaya. Aduh, kemana? Sep! Sep! Asep! Ah elah si Asep! Asep! Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Aduh. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Astagfirullah. Antum habis dari mana? Kenapa antum bisa telat ke masjidnya? Berarti tadi antum mau ikut zikir sore kan? Maaf, A. Saya baru selesai mandi. Innalillahi. Kenapa antum gak bisa lebih awal mandinya? Ingat, ini peringatan pertama dari anak. Jangan sesekali lagi antum melakukan 4 kesalahan ini. Yang pertama, antum telat berangkat ke masjidnya. Yang kedua, antum gak ikut zikir sore. Dan yang ketiga, antum gak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, apalagi merojaah. Dan seharusnya antum itu sedih karena antum tidak bisa memanage waktu antum dan antum tidak bisa melakukan amal soleh. Ya sudah, untuk sekarang karena antum sudah datang ke masjid dan adzan sudah berkumandang, antum silakan boleh masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Syariah salatan wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini saya akan dibacakan oleh Aina Faij. Padanya kami persilakan. Menginjak ke ajaran selanjutnya yaitu materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Aina Migal. Padanya kami silahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibnu Athaillah pernah mengatakan bahwa di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas kesempatan beramal yang kau lewatkan dan tidak adanya penyesalan atas pelanggaran yang kau lakukan. Saya Maulana Mikal Anazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara, daripada kamu diam seperti itu, mending antum baca pelajaran buat besok. Ya iyalah, Pan. Kalau bisa besok, kenapa mesti sekarang sih? Pan, duluan ya Pan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Sedang apa aja? Lagi nonton TV, Pak. Ke sekolah. Sudah. Mana sekolahnya? Lancar. Nih, HP buat kamu. Tapi Kamu juga punya sesuatu buat kamu ya. Semoga bermanfaat. wah, makasih, Ma. Aku ke kamar dulu ya. Tapi Assalamualaikum, selamat sore. Iya. Oh iya. Dari PT Burakat ya. Iya. Pokoknya ini kalau sukses, kita ketemuan di Saung Kejo aja ya. Tempat biasa kita itu. Mantap itu bakar ikannya. Nah, iya, Pak. Pokoknya enak di situ, mah enak makanannya. Pak, kangkungnya enak gitu ya. Pak. Pokoknya yang penting malam itu apa yang dalam kontrak itu harus cair, Pak. Oke. Ya. Apa yang yuk? Mana? main. Iya, main raket, Pak, yuk. Raket. Main aja. Itu sama Wawan Edgar atau sama Pak RK Yayan tuh. Iya, sama Papa. Iya. Saya lagi sibuk dulu. Ayah lagi sibuk dulu. Nih, bawahnya nih. Cukuplah buat Fok dan Brut ya. Tapi, Pak, ya, ayah mau telepon dulu. Sana. Telepon. Ini ada proyek. Ya, sudah kontak tadi ownernya ya. Sudah deal, ya. Siap katanya. Zan, subuh Zan, ayo. Nanti Mas Bu Zan. Zan, bangun Zan. Subuh. Astagfirullah Zan, ayo. Sudah adzan Zan. Ayo subuh. Woi, jangan nyerobot dong. Bagian saya itu. Enggak, kebetulan doang. Ya udah jangan lama. Siap, Kak. A few moments later. Woi, lama banget sih. Ya, lagi cebok ini. Elah. Cepat. 12 seconds later.
pakai yang kanan dulu. Nah, hebat banget sih. Sunnah, Jan. Jam berapa sekarang, Jan? 7:45. Wah, udah tuh berangkat. Bara, kan udah Ana bilangin kalau ngejadwal itu dari malam. Lihat sekarang, berapa ya kan jadinya? Berisik, Pan. Mending bantuin nih cari bukunya. وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. It's time to begin the first lesson. Kenan, sini nak. Kenan, sini nak. Ada apa ya?
Dengar, nak. Ayah mau bicara kepadamu. Ayah udah lihat rapormu hari ini. Nilainya bagus, tapi kurang mengesankan. Ya, setidaknya untuk ukuran prestasi itu masih jauh. Lalu apa yang selama ini kamu lakukan? Kamu tahu kan tradisi berprestasi di keluarga ini? Kakakmu itu orang-orang hebat. Lulusan terbaik di perguruan tinggi negeri. Bahkan dinominasikan untuk mendapatkan beasiswa luar negeri. Kenapa kau tidak memiliki ambisi yang sama untuk semua yang telah dicapai oleh kakak-kakakmu? Kamu itu anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Apa yang kamu lakukan selama ini? Kinan udah berusaha ya. Kinan udah ikut berbagai kajian kitab, ikut kursus hafalan berjalan. Terus semua tugas udah Kinan kerjain tepat waktu. Tapi Sudahlah, ayah nggak mau tahu. Pokoknya per hari ini dan seterusnya, kamu punya tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi berprestasi di keluarga kita. Kamu harus lebih baik dibandingkan dengan kedua kakak perempuan. Kamu harus jadi teladan di keluarga ini. Kamu laki-laki satu-satunya. Camkan itu ucapan ayah. Ayo duduk di sana. Kamu barusan lagi apa? main basket, Bu. Kalau basket itu pelajaran kamu sekarang? Bukan, Bu. Bukan. Bagian siapa? Kelas B, Bu. Kelas B. Siapa? Kelasnya Arfan, Bu. Oh, kalau kamu bagian apa? Bagian pedagogi, Bu. Pedagogi. Ada nggak gurunya? Tugas tadi, Bu. Tugas. Udah dikerjakan tugasnya atau belum? Belum, Bu. Kenapa tuh ada di luar? Pengen main, Bu. Katanya kurang satu kelasnya, Bu. Kurang satu? Ada yang nggak mau olahraga, Bu. Jadi kamu bertanggung jawab sama yang itu, tidak bertanggung jawab ke kelasnya sendiri, ke pelajaran kamu sendiri. Enggak, Bu. Cuma pengen main aja, Bu. Emang dibolehkan menurut aturan kalau ada jadwal pelajaran tapi kamu malah mengikuti jadwal pelajaran yang lain, mengikuti olahraga. Apalagi ini kamu seragamnya yang diboleh olahraga itu seragamnya ya seragam olahraga. Ya sekiranya mungkin umpamanya kamu lagi istirahat, tak pengen main ya boleh, tapi tetap harus pakai kaos diganti, jangan pakai seragam. Kalau pakai seragam nanti masuk ke kelas, badan kamu lagi keluar keringat. Nah, guru yang berada di kelas itu dan teman-teman kamu jadi terganggu dengan bau aroma badan kamu. Kamu sudah tahu peraturan sekolah? Sudah, Bu. Sudah. Dipahami atau hanya sekedar tahu? Tahu saja, Bu. Tahu saja. Jadi tidak paham? Paham. Seperti ini nih bajunya keluar, pakai dasi, tapi nggak rapi, gitu. Ini menurut kamu itu pelanggaran atau biasa aja? Biasa aja, Bu. Biasa aja? Ayo kamu. Jadi Bara,
peraturan itu diciptakan atau diwujudkan ya untuk kebaikan kamu sendiri. Jadi sekolah itu menggodok, sekolah itu berpikir bagaimana supaya anak didiknya menjadi orang yang sukses, disiplin di masa depan itu diarahkan dan dibimbing dari sekarang ketika kamu sekolah. Kamu paham nggak? Paham, Bu. Ya udah, kalau sudah paham, ya silahkan kamu keluar. Ya, kembali lagi ke kelas. Jangan sampai diulang lagi. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya. Di sini tuh emang gini ya? Ini gimana? Ya, makannya gak enak, mandi ngantri, diceramahin terus, banyak peraturan lagi. Coba kalau di rumah, makan bisa dipues, mandi ya tinggal mandi, gak ada peraturan. Bersyukur, Jan. Di luar sana mah banyak yang nggak bisa makan makanan kayak kita. Udah, sana baca lagi. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Arfan, sini sebentar. Ya, gimana sih? Ada perlu dulu? Sini sebentar. Masuk. Ya. Apa sendiri udah tahu kan untuk perlombaan minggu depan itu? Untuk itu kami berharapannya pada Arfan ya, persiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, ini bahan-bahan untuk perlombaan minggu depan ya. Semangat, tetap berdoa dan ikhtiar, insya Allah bisa ya. Oke, siap? Baik Ustaz, insya Allah ya. Oke, ini bukunya untuk dipersiapkan ya. Selamat bertanding nanti minggu depan ya. Semangat. Pak, tolong bantuin potong tempe. Buat dengan satu jari. Simpan di sini.
Dan carian aku mulai nanti ceritain ya. Ada yang mau bertanya? Saya. Oh iya, silahkan. Benar gak katanya kalau hari kiamat itu terjadinya sebelum 1500 Hijriah? Antum kata siapa antum? Itu dari tok-tok Gini nih, orang yang selalu ikutin tok-tok, gak dicari kebenarannya lagi. Nih ya teman-teman, hari kiamat itu udah jelas dalam Al-Quran surat Luqman ayat 31 bahwa ada 5 hal yang cuma Allah yang tahu. Yang salah satunya adalah hari kiamat. Jadi itu gak valid tuh, karena cuma Allah yang tahu hari kiamat itu. Tuh, dengerin tuh. Kan tanda-tanda hari kiamat itu ada aturnya Dajjal. Dan pertanyaan dari pembahasan kali ini adalah apa kira-kira ada yang tulisan yang ada di dahinya Dajjal? Ada aja. Nih tulisannya tuh, follow me. Ngapain, Ban? Ya, menurut antum lagi ngapain? Emangnya besok ada tugas? Enggak. Jadi itu tugas orang. Ini buat lomba, Bar. Deh, maksain bener sih, Ban. Aku juga tahu, ente itu capek kan? Ngapain coba, Pan? Sampai kapan ente mau menuhin ekspektasi orang-orang? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. Nak, Ibu tadi bertemu dengan Ibu Nur Laila di pengajian Persistri. Kamu tahu kan?
Iya Bu, tahu. Kan Ibu juga sering cerita sama Arfan. Kenapa emangnya Bu? Putranya Fauzan. Fauzan baru lulus seleksi beasiswa ke Madinah. Hafalannya juga sudah 30 juz. Nilainya juga nyaris sempurna. Sudah dipanggil Ustadz muda lagi. Iya Bu, emang Fauzan itu hebat. Setahu Arfan sih. Ibu lihat kamu juga bisa, Arfan. Hafalanmu sudah 20 juz. Nilai sekolahmu juga bagus-bagus. Ibu ingin rasanya kamu seperti Fauzan. Atau lebih, Ibu juga ingin kamu dapat beasiswa ke luar negeri. Baiklah Bu, Ibu doakan saja Arfan. Mudah-mudahan Arfan dapat yang terbaik Bu. Iya, insya Allah Ibu selalu mendoakan kamu, Arfan. Ya sudah ya, Ibu mau ke dapur dulu mempersiapkan untuk makan malam ya. Juara umum Olimpiade Santri Persatuan Islam diraih oleh PPI 153 Al-Firdaus. Kamu kenapa, Arfan? Kata dokter, kamu kecapean. Kamu kenapa? Kok bisa capek? Apa-apa Bu, Arfan cuma kecapean. Arfan mau istirahat dulu ya Bu. Bar. Bara, bangun, Bar. Woi, bangun, Bar. Apaan sih, Sep? Kamu tega lihat ada guru lagi ngejelasin. Kata orang tua aku, kalau ada guru lagi ngejelasin teh, dia memperhatiin, jangan malah tidur. Orang tua? Mana peduli?
Pan, kamu kenapa, Pan? Jangan sedih-sedih, Pan. Semangat, Pan, semangat. Punya tebak-tebakan buat kamu. Buah apa yang lucu? Wah. Semangat, Pan, semangat. Kenapa murung, nak? Papa mengerti perasaanmu, nak. Kamu kangen ibu ya? Ketahuilah, nak. Semua makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Ayah, ibu, Asep, semuanya akan merasakan kematian. Kenapa harus ibu, Pak? Ketahuilah, nak, kematian itu bukan hukuman. Semua makhluk hidup itu ada waktunya. Bukan masalah matinya, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini, nak? Ia adalah bagian dari kehidupan. Yang penting bukan bagaimana kita mati, tapi bagaimana kita hidup. Terus Asep sekarang harus bagaimana? Asep harus tersenyum. Orang yang tersenyum dalam kesedihan itu adalah orang yang kuat. Asep harus menebarkan kebaikan dengan senyuman. Senyum itu termasuk kebaikan juga ya, Pak? Betul, nah. Rasulullah pun pernah bersabda, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kamu senyum itu sudah menebarkan kebaikan. Hormati gurumu, sayangi orang tuamu, bantu temanmu, maka kamu sudah menebarkan kebaikan. Berarti walau sedih, Asep harus tetap tersenyum dan berbuat baik. Kehidupan ini terlalu singkat kalau hanya diisi dengan kesedihan. Maka tersenyumlah, nak.
Pak. Asep kangen sama kalian, Pak, Bu. Asep pingin dipeluk lagi sama Ibu sekali. Asep juga pingin lihat Bapak ketawa. Asep pengen kayak orang lain, Pak, Bu. Tadi dijenguk sama orang tuanya. Ada tempat cerita sama orang tuanya kalau capek di asrama. Asep pengen juga kayak mereka, Pak, Bu. Semoga Bapak sama Ibu di sana tenang ya. Asep selalu doakan Ibu sama Bapak. Semoga Ibu sama Bapak bisa tenang di sana. Bisa masuk surga. Bara, selama ini baru ingat sama anaknya. Eka mau bicara sama kamu. Eka? Eka kenapa, Pak? Adek? Bang, akhirnya kita bisa ngobrol ya. Dek, dari kapan kamu sakit? Tahu, Bang Bara sedih karena ibu ayah selalu memperhatikan aku. Bang, bukan karena mereka gak sayang, tapi karena aku yang lemah. Bang Bara jangan marah sama ayah dan ibu ya. Enggak, Dek. Abang pikir mereka cuma sayang kamu. Abang pikir abang udah gak penting lagi buat mereka. Aku minta maaf, Bang. Maaf karena aku ngambil waktu dan perhatian mereka. Maaf juga, aku gak pernah jadi adik yang baik. Aku tahu Bang Bara benci aku. Enggak, Dek. Abang yang salah. Abang yang selama ini egois. Abang yang selama ini salah paham. Adik gak pernah salah. Maafin abang, Dek. Maaf. Abang tahu gak? Dulu aku menjauh dari abang karena aku pikir Bang Bara benci aku. Tapi ternyata salah. Aku minta maaf, Bang. Maaf, belum bisa jadi adik yang baik buat abang. Abang yang harusnya minta maaf, Dek. Abang yang lari dari semuanya. Aku maafin, Bang. Dan aku bangga banget sama Bang Bara. Dan pasti di pesantren, Bang Bara jadi orang baik, ya kan? Bang, janji ya, jangan marah lagi sama ayah dan ibu. Bang Bara juga harus kejar cita-cita dan menjadi sukses. Walaupun aku gak janji, bisa lihat Bang Bara sukses. Assalamualaikum. Tuang. Duduk. Itu mah ceritanya. Jen, sini. Gimana, Jen? Di bawah.
kamu mau? Enggak. Kayaknya itu. Yuk, asin-asin supaya tidak asing. Bantuan. Buka. Boleh. Buka. Ah, apaan? Belum nih. Enggak tuh kabel disumputkeun. Mau. Enggak. Bisa ya. Udah, makan aja makan. Yan, enak Yan. Ya. Lanjut ya. Yang ini nggak dibuka tuh. Jadinya saya habis. Ada bisa nih mau Lada nanti, lada yuk. Buka. Yan. Jan, kalau di rumah biasanya makan pakai apa Jan? Di rumah biasanya makan pakai sapi. Sapi hidup gimana? Sapi. Maksudnya daging sapi. Gimana? Ya di slice. Kalau di yang udah pasti mah gak kayak di sini. Enakan di sini ya? Emang di sini gimana Jan? Ih, gitu. Tapi habis itu. Mau gimana lagi? Yang nggak mau bara. Hah? Yang nggak mau keripik singkong. Apa makan sekarang? Agak deh makan. Jan, betul Jan. Jan, hari kemarin teh kamu pindah teh kenapa? Aku pindah karena orang tuaku super sibuk. Kerja keluar kota, jarang ke rumah. Itulah tiap hari. Jadi kurang perhatiin di rumah. Ya mungkin karena itu aku dia ke asrama itu. Oh, pantesan. Dulu aku pernah lihat kamu pertama kali datang ke sini, diantar cuma sama sopir doang. Ya, memang gitu. Percuma ada juga kalau nggak diperhatiin. Gak diperhatiin gimana, Bara? Ya, mereka lebih sayang ke adik lah, gak merhatiin aku. Ya, kamu mending lebih merhatiin di adik. Ya wajar sih gitu mah. Lah aku dibanding-bandingin sama kakak-kakak aku. Terus dituntut juga sama ayah aku buat berprestasi terus. Lah, kamu mending sama kakak dibandinginnya. Aku sama tetangga. Lah. Sama tetangga. Kalian masih mending punya orang tua. Aku orang tuanya udah gak ada dua-duanya. Kapan ya? Udah lama dari kecil. Tapi sih aku sadar mereka kayak gitu pasti punya alasan. Kayak orang tua aku ternyata lebih sayang ke adik aku itu gara-gara adikku sakit. Jadi ya mereka harus lebih sayang ke mereka. Ya sih, aku juga sadar. Ayah aku pasti menginginkan hal yang terbaik buat aku. Ya juga ya. Ibu aku juga kayaknya kayak gitu juga. Sep, gimana sih rasanya udah punya orang tua? Ya gitu, kayak kamu gak diperhatiin.
bukit yang tinggi, jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang hentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafaslah berhenti. Kita akan bertahan, hadapi rintangan, perlahan-lahan dan menang. Jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang hentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafaslah berhenti. Tak ada yang tak mungkin bila kita yakini, pastilah akan kau. Sudah ya guys. Yuk. Ustaz, mau minta waktunya sebentar, boleh? Ada yang mau dibicarakan dari kami. Jadi begini Ustaz, kami semua berlima telah berembuk ingin membuat buletin sekolah Ustaz. Dan kami juga ingin mendokumentasikan kegiatan-kegiatan para santri dan bersama. Bagaimana Ustaz? Boleh kami bergabung atau tidak? Oh, jadi kalian berlima ya?